Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ari Hadir Pak. ya, oke, bagus. Nia Hadir Pak. ya, oke, bagus. Anggoro itu katanya sakit Pak, lagi sakit. Oke, kita doakan teman kita segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk tema pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Belum tahu Pak. Oke, jadi gini, pergaulan bebas adalah pergaulan yang sangat bebas, yang berdampak sangat negatif bagi diri kita maupun orang lain. Misalnya, pergaulan bebas itu dapat menyebabkan kita terjerumus dalam zina atau narkoba, miras, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk anak-anak jangan menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian berbicara lagi terkait dengan perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Yaitu perbuatan yang buruk, baik secara perilaku atau secara sifat. Nah, maka dari itu kalau bisa kita jangan melakukan hal-hal buruk, karena itu adalah salah satu perbuatan keji. Nah, lebih jelasnya Bapak ada media, yaitu book pop up namanya. Ini ya. Nah, ini dia medianya, yaitu, mohon maaf. Nah, di sini ada dampak pergaulan bebas. Nah, yang pertama, nah ini dampak pergaulan bebas adalah hamil di luar nikah. Pada sekarang ini adalah hal-hal yang umum jika seseorang, atau sekarang itu sudah banyak hal-hal seperti ini, hamil di luar nikah. Maka dari itu, untuk anak-anak sekalian, hindari perbuatan yang mendekati zina, apalagi sampai terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Kemudian ada lagi dampaknya, yaitu minum minuman keras. Ini minum miras, kemudian narkoba, kumpul-kumpul nggak jelas kayak gini. Nah, ini adalah salah satu dampak pergaulan bebas. Kemudian ada lagi, yaitu, nah ini tawuran. Nah, kita di kalangan pelajar ini sering kali terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini adalah salah satu dampak pergaulan bebas. Kita gampang terprovokasi, ajakan teman yang negatif kita ikut-ikutan. Nah, itu kan tidak bagus. Maka dari itu, jangan anak-anak sampai melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian di sini juga ada ini juga ada apa ya, penjelasan ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pergaulan bebas. Nah, di sini ada
menekankan pada perzinahan. Di sini tertulis hal yang memicu zina, yaitu pertama adalah melihat aurat. Nah, untuk laki-laki jangan sampai melihat aurat perempuan. Begitupun sebaliknya, karena zaman sekarang itu laki-laki yang lebih sering memandang ini aurat perempuan. Begitupun sebaliknya sebaliknya, jangan melihat aurat itu akan menimbulkan sebuah hal-hal negatif, memicu perzinahan, zina mata, kemudian pikiran juga, gitu kan. Kemudian ada juga yang kedua, pergaulan bebas lawan jenis. Nah, ini adalah penyebab utama perzinahan. Contohnya itu hamil di luar nikah itu tadi. Kemudian pacaran juga adalah salah satu sebab munculnya hal-hal negatif seperti perzinahan itu tadi. Kita belum sah megang tangan, cium pipi kanan kiri, kemudian ujung-ujungnya hamil di luar nikah, itu jangan sampai. Kemudian mendengarkan hal-hal yang membuat nafsu. Nah, jangan sampai anak-anak mendengarkan hal-hal yang membuat nafsu, seperti menonton hal-hal dewasa itu jangan sampai, karena kita itu agar menghindarkan kita kepada hal-hal yang memicu pada perzinahan. Oke, selanjutnya ada ayat yang menjelaskan terkait dengan zina, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apa yang bisa diambil dari arti tadi atau kalimat tadi dari Quran surat Al-Isra ayat 32? Zina itu kita itu tidak boleh mendekati zina, gitu kan? Mendekati saja tidak boleh, apalagi nyemplung ke hal zina seperti itu. Ibaratnya gini, ada sebuah kawah, danau kawah itu sangat berbahaya jika kita terjerumus dalam itu, maka dipagari jauh-jauh agar tidak ada korban jiwa yang membahayakan orang tersebut. Maka itu kawah itu dipagari dari jauh, gitu kan. Nah, itu seperti halnya zina itu hal yang berbahaya, maka mendekati saja tidak boleh. Maka istilahnya itu dipagari jauh, mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya seperti itu. Dan ini juga ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya apa, teman-teman? Jadi kita harus meningkatkan iman agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang itu perbuatan keji itu, seperti minuman khamar, mencuri dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus meningkatkan iman agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kita atau orang lain, ya. Karena perbuatan keji dan pergaulan bebas itu sangat sinkron lah. Pergaulan bebas adalah sebab utama perbuatan keji seperti itu. Jadi saling berhubungan, gitu kan. Paham sampai sini? Ya Pak, bisa dipahami. Oke, baik. Bapak akan membagikan materi ya
untuk kalian semua materi terkait dengan materi yang baru saja dikaji, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kalian baca materi ini agar lebih paham lah. Nah ini nih. Nah itu tolong dibaca dan dipahami betul gitu kan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, silakan baca. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silakan. Oke, sudah 10 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Ari. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana caranya kita menghindari perbuatan keji, Pak. Padahal masa-masa saya ini, seperti saya ini, adalah masa-masa mencari jati diri saya. Apalagi usia seperti saya ini, nafsunya lagi tinggi-tingginya. Bagaimana, Pak, cara menghindari perbuatan keji mungkin ya? Seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik. Saya, Pak. Oke, silakan Nia. Bagaimana caranya sebagai seorang wanita agar terhindar dari perbuatan keji, Pak? Oke, baik. Jadi pertanyaan kalian itu sangat hampir mirip. Jadi gini, untuk Ari, kita wajar bahwasanya masa-masa seperti Ari itu masa-masa mencari jati diri, kemudian hawa nafsu lagi muluk-muluknya gitu kan. Gampang saja cara menghindarinya ya, tentunya yang sudah dijelaskan Bapak tadi, bahwasanya di salah satu hadis tadi Bukhari, yaitu intinya jika kita ingin terhindar dari sebuah perbuatan yang seperti itu, keji itu, maka kita tingkatkan iman, dan tingkatkan iman, kita beribadah dengan taat. Karena beribadah itu jangan nunggu tua gitu kan, masih muda itu malah harus tingkatkan ketakwaan, ketaatan gitu kan, sering beribadah gitu kan. Itu akan jika kita sebagai seorang remaja yang lagi mumbul-mumbulnya itu kan, hawa nafsunya gitu kan, dan gampang sekali terjerumus dalam sebuah pergaulan bebas, maka ya sebisa mungkin jangan sampai melakukan itu. Tipsnya adalah kita meningkatkan iman, kemudian juga menjauhi hal-hal yang mungkin membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif, negatif itu merugikan kita sendiri atau merugikan orang lain, maka hindari itu. Kemudian bagaimana sebagai seorang wanita menjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjaga diri dari perbuatan keji. Nah gini, untuk perempuan jadi tentunya sama, kita harus tingkatkan iman, kita harus menjaga diri gitu kan. Saran saya kalau seorang wanita ya, jadi jangan terlalu bergaul kepada lawan jenis gitu. Bergaul kepada lawan jenis itu secukupnya gitu.
gitu kan. Kita harus menjaga diri. Kemudian alangkah baiknya kalau seorang wanita itu lebih banyak di rumah gitu kan. Kalau kita banyak di luar oke lah, tapi ya tetap harus jaga diri dari hal-hal keji, dari godaan pria berhidung belang gitu kan. Nanti digoda, kamu kegoda, akan menimbulkan hal-hal yang tidak kamu inginkan, rugi bagi kamu gitu kan, malu untuk keluargamu sendiri gitu. Seperti itu mungkin. Nah, apa sudah paham? Ya Pak, bisa dipahami. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. 5 menit lagi pelajaran hari ini selesai ya. Mungkin untuk hari ini cukup. Bapak akan ngasih tugas, yaitu carilah hadis yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dikumpulkan besok, minggu depan gitu. Oke, paham ya? Oke, Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.